Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Huli Ramawati, NPM 218100094 dari kelas 4B Psikologi Industri dan Organisasi. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas praktisi mengajar Psikologi Industri dan Organisasi. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang iklim organisasi dan budaya organisasi Karang Taruna. Karang Taruna sendiri dalam arti singkatnya itu seperti sebuah organisasi yang berisi anggota-anggotanya masih muda di Indonesia. Dalam pengertian lain, Karang Taruna lebih sering disebut sebagai organisasi kepemudaan di Indonesia. Seperti pengertiannya, anggota dari Karang Taruna adalah orang-orang yang masih berjiwa muda. Organisasi ini diutamakan berada di tingkat desa atau kelurahan. Untuk pembentukannya sendiri, Karang Taruna dibuat atas dasar kesadaran tiap anggota masyarakat. Jadi organisasi ini memang tidak bisa dijauhkan dari organisasi antar anggota warga desa. Salah satu contoh kenapa organisasi ini begitu berdampak bila tidak ada keberadaannya di tiap lingkungan adalah kriminalitas yang masih bisa bertambah. Dengan kehadirannya kita bisa lebih memiliki tujuan hidup di usia muda kita, lebih mempunyai arah dibanding para pemuda yang menjadi penjahat karena tidak tahu tujuan hidup. Karang Taruna adalah organisasi modern yang mementingkan kepentingan bersama. Jadi jelas-jelas bukan hal untuk pribadi ataupun kehidupan berkeluarga. Slide selanjutnya ada tugas Karang Taruna. Yang pertama, membantu orang-orang yang tidak mampu secara finansial, yaitu dengan memberikan mereka pekerjaan. Dalam hal ini, Karang Taruna berperan pada perekonomian warganya. Mereka begitu membantu orang-orang yang tidak mampu dengan memberikan pekerjaan. Sasaran pemberian bantuan lapangan kerja ini disasarkan pada mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tentunya bahkan untuk kalian yang tidak memiliki pendidikan tinggi diakibatkan putus sekolah. Yang kedua, menciptakan rasa tanggung jawab kepada sesama makhluk sosial yang tak bernasib baik. Dari kita juga mengatasi berbagai masalah-masalah sosial. Dengan keberadaan organisasi ini, para anggotanya memiliki tugas untuk mengatasi segala macam masalah tersebut. Jadi dengan demikian, ketika suatu lingkungan tempat tinggal terdapat berbagai masalah sosial, masalahnya ada yang menyelesaikan. Jadi tidak hanya didiamkan masalahnya lalu dibiarkan mengendap. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan kualitas para pemuda dan pemudi lewat aktivitas sosial yang dapat membantu kepribadiannya. Mereka menjadi lebih baik. Dengan demikian, kualitas generasi penerus bangsa tidak lagi mengecewakan. Setidaknya ini lebih baik dibanding tanpa kehadiran di kehidupan mereka. Yang keempat, ada menyelenggarakan berbagai acara. Ini bertujuan untuk membangun karakter jiwa muda yang membanggakan. Yang kelima, menumbuhkan semangat kebersamaan, yaitu dengan sosialisasi yang kuat antara satu warga dengan warga yang lain. Yang keenam, mencegah segala hal buruk terjadi, seperti masalah yang membuat kesejahteraan sosial berkurang. Yang ketujuh, sebagai penyelenggara kegiatan peningkatan kewirausahaan bagi para pemuda agar dalam kehidupan lebih mengerti meski latar belakang hidupnya yang tidak mendukung. Setidaknya mereka memiliki tempat untuk belajar lewat berbagai kegiatan yang diciptakan organisasi ini. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan warganya agar tidak mengalami keterbelakangan pendidikan. Yang kesembilan, mewujudkan kehidupan kesejahteraan secara merata pada seluruh warga Karang Taruna. Ini membuktikan lewat berbagai macam kegiatan yang membandingkan kualitas warganya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kegiatan Karang Taruna. Setiap organisasi yang terdiri tentunya memiliki kegiatan untuk dilaksanakan supaya perkumpulannya tersebut tampak hidup. Begitupun dengan Karang Taruna, makin ke sini kegiatan yang dilakukan Karang Taruna makin kreatif, dari mulai kemunculannya hingga
tidak bisa sebesar seperti sekarang. Karang Taruna mengalami perkembangan yang signifikan, tak melupakan tugas utama mereka, yakni mensejahterakan warganya. Kegiatan-kegiatan mereka begitu mencerminkan hal-hal yang membangun. Kegiatan yang mereka lakoni tak terlepas dari tugas utama, serta kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk menangani berbagai macam masalah sosial. Adapun kegiatan warga yang mungkin Anda semua belum benar-benar belum diketahui, tapi yang jelas kegiatan tersebut tak terlepas dari tujuan utama mereka, yaitu yang pertama memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, entah itu dalam bentuk materi atau fisik. Yang kedua ada memberikan pelayanan kepada warganya. Pelayanan ini juga meliputi berbagai hal, jadi para warga pun bisa tertolong jika tidak bisa melakukan suatu kegiatan itu sendiri. Yang ketiga, melakukan bimbingan kepada warganya. Contohnya bimbingan sosial dengan memberikan motivasi, menerima konsultasi, para warga lantas memberi saran pada mereka. Yang keempat, melakukan suatu partisipasi kepada warganya dalam setiap kegiatan agar sisi gotong royong tidak bisa dilepaskan dari kehidupan warga. Yang kelima, memberikan usaha pada warganya yang kurang penghasilan atau tidak memiliki penghasilan. Kegiatan ini dinamai dengan usaha ekonomi produktif UEP. Tujuan dari bentuknya UEP tersendiri oleh anggota Karang Taruna tidak terlepas dari keinginan mensejahterakan warga. Dalam hal ini di bidang ekonomi atau materi, di UEP warga akan dibantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meliputi kehidupan perkembangan mereka. Jadi menciptakan lapangan kerja yang berbagai usaha, memperluas laju pertumbuhan ekonomi supaya mensejahterakan mereka yang terpenuhi. Selanjutnya ada manfaat Karang Taruna. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa manfaat yang akan dirasakan dari Karang Taruna. Entah itu Anda berada di posisi sebagai anggota atau warga yang terbantu. Yang pertama, membuat kehidupan menjadi sejahtera. Tujuan utamanya yaitu mencapai kesejahteraan sosial. Maka manfaat pertama yang kita peroleh, ya kita bisa hidup lebih sejahtera. Jadi para warga yang kurang mampu dalam hal apapun seperti ekonomi, kesehatan, spiritual, dan lain-lain akan diatasi oleh mereka. Ini membuat kesejahteraan pun dapat kalian dapat dengan mudah karena ada orang-orang yang mau untuk mengatasinya. Yang kedua, masalah sosial bisa lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi coba ya bayangkan kalau tidak ada Karang Taruna di tempat tinggal Anda. Jika ada masalah sosial, siapa ya nantinya yang akan menyelesaikan? Apakah hanya diampulkan begitu saja? Berbeda kalau ada Karang Taruna, mereka sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah sosial. Sudah mempunyai kegiatan resmi yang diharapkan bisa membantu masalah-masalah sosial yang terselesaikan. Yang ketiga, ada kehidupan di sekitar kalian tidak akan sepi dengan hiburan. Maksud dari hiburan di sini itu seperti kegiatan-kegiatan rekreasi yang diadakan organisasi ini. Jika tidak ada Karang Taruna, rasanya desa kalian akan sepi. Coba saja bayangkan saat kemerdekaan Indonesia datang, yang menyelenggarakan berbagai acara hingga kampung kalian ramai adalah mereka. Bagaimana jika tidak ada mereka? Bisa jadi di hari kemerdekaan kalian tidak akan ada hiburan, hanya akan sepi, tak ada karnaval, lomba, hal-hal yang menyenangkan lainnya. Jadi desa bisa sangat terasa membosankan tanpa kehadiran Karang Taruna. Mengingat berbagai kegiatan kreatif semacam itu hanya dilangsungkan oleh organisasi pemuda layaknya mereka. Kemudian yang keempat, menghindarkan para pemuda dari pergaulan yang tidak benar. Dengan hanya terfokus pada Karang Taruna, para pemuda akan lebih abai pada hal-hal negatif di luar sana. Para pemuda yang termasuk ke Karang Taruna akan lebih terdidik, karena yang mereka urus di sana adalah hal-hal yang berbau positif. Jadi para pemuda pun dapat terhindar dari perilaku negatif yang merusak generasi. Selanjutnya yang terakhir, jiwa para pemuda menjadi lebih baik dengan kehadiran Karang Taruna. Ini lebih mengandung cangkuman luas ya, jadi jiwa para pemuda khususnya yang menjadi anggota Karang Taruna akan lebih terbentuk.
Mereka bisa lebih mudah menyesuaikan situasi dan kondisi dalam setiap keadaan yang harus dihadapi mereka, membuat mereka mudah untuk bersatu dengan orang lain, menghargai pendapat, mau dan berkembang bersama orang-orang. Jiwa mereka akan menjadi siap untuk kapan saja melakukan aksi gotong royong di tengah kehidupan mereka dan masih banyak lagi. Slide selanjutnya ada struktur Karang Taruna, yaitu yang pertama ketua. Ketua sendiri memiliki wewenang membuat serta menyetujui keputusan yang dilaksanakan dalam musyawarah antar anggota. Tugas dari seorang ketua adalah memimpin. Ini merupakan posisi yang paling tinggi. Jadi struktur organisasi kepemudaan Indonesia, seorang ketua juga ditugaskan menjadi perwakilan jika diundang dalam suatu acara, misal upacara. Yang kedua ada wakil ketua. Karena wakil ketua maka ditugaskan tidak terlalu jauh berbeda dengan ketua. Hanya saja ia lebih dibutuhkan saat ketua berhalangan. Yang ketiga ada bendahara. Seperti kebanyakan bendahara yang lainnya, bendahara di Karang Taruna adalah mengatur keuangan. Ia mengatur uang bersama ketua dan sekretaris. Mereka menjadi tim kerja keuangan atau bisa disebut dengan TKK. Yang keempat ada sekretaris. Sekretaris itu tugasnya mengatur keluar masuknya uang yang mencatat pengeluaran maupun pendapatan. Ia bekerja bersama bendahara dalam mengatur uang. Namun sekretaris juga bekerja pada ketua. Tugasnya dengan menandatangani keluar masuknya pengurus-pengurus dan mengkoordinasi seluruh penyelenggara organisasi meliputi administrasi maupun tata kerja. Ya, dan yang terakhir adalah seksi-seksi. Selanjutnya ada program kerja Karang Taruna, yaitu yang pertama bidang lingkungan. Biasanya itu bidang lingkungan itu merencanakan kegiatan gotong royong dan bersih-bersih desa dan melakukan kegiatan peduli lingkungan dengan menanam pepohonan di sekitar jalanan. Yang kedua ada bidang pendidikan, biasanya menolong orang-orang yang kurang mampu untuk tetap melanjutkan sekolahnya, memberikan fasilitas seperti sekolah, sepatu, buku-buku agar para pelajar lebih semangat untuk mencari ilmu. Yang ketiga, memberikan hadiah pada anak yang berprestasi. Selanjutnya ada bidang ekonomi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan usaha yang sesuai dengan keahliannya, menciptakan lapangan kerja dan memperluas lapangan kerja. Yang keempat ada bidang spiritual, yaitu yang pertama menyambut tahun baru Islam dengan mengadakan kegiatan yang islami, memeriahkan malam takbir, hari raya Idul Fitri, dan mengadakan pengajian untuk segala usia. Yang kelima ada bidang pelatihan, yaitu melaksanakan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu atau pemuda-pemudi yang mau, menyelenggarakan pelatihan teknik komputer atau hal-hal yang berbau elektronik, melakukan pelatihan memasak. Yang keenam bidang olahraga, yaitu mengadakan acara jalan sehat untuk seluruh warga Indonesia, warga desa, dan saat 17 Agustusan dilaksanakan lomba olahraga, menjadwalkan untuk setiap hari-harinya tertentu mengikuti kegiatan seniman. Yang terakhir, bidang kesenian, mementaskan tarian adat di suatu daerah di panggung pertunjukan, menampilkan pertunjukan wayang saat hari bumi, dan membuat lomba yang berhubungan dengan kesenian untuk anak-anak. Slide selanjutnya ada slide selanjutnya ada dana Karang Taruna, yaitu ada pendapatan internal. Mereka mendapatkan dana ini dari sumbangan setiap anggotanya. Entah itu anggota aktif maupun pasif, tidak ada paksaan dalam pemberian sumbangan. Mereka yang menyumbang adalah mereka yang benar-benar ikhlas dan keperluan hidupnya merasa tercukupi. Tak hanya sumbangan mereka yang mendapatkan dana lain dari melakukan iuran yang sudah dijadwalkan oleh anggota aktif, dana mereka didapatkan dari hasil usaha yang mereka bangun usaha ekonomi produktif. Contohnya hasilnya lumayan untuk menambah keperluan-keperluan
mendatang yang akan direncana program kerja mereka. Dapat dikatakan hasil usaha itu nantinya tidak mereka nikmati sendiri, tapi dibagikan kepada orang lain. Selanjutnya ada pendapatan eksternal. Seperti namanya, eksternal itu berarti di luar ya. Pendapatan ini mereka didapatkan dari luar. Tak jauh beda dari pendapatan dari dalam, cuma di sini orang luarlah yang memberikan pengaruh. Contohnya, sumbangan pihak luar menyumbang menyumbang pada Karang Taruna yang tentunya saja secara ikhlas tanpa paksaan. Penyumbang-penyumbang ini biasanya adalah warga-warga yang tinggal di lingkungan organisasi itu sendiri. Jadi memang tidak jauh-jauh dari tempat mereka mendapatkan dana, masih mengandalkan orang-orang di sekitar mereka. Dana juga didapatkan dari hasil penghasilan usaha mereka, mereka bangun dengan warga lain. Kerjasama itu juga yang memberikan hasil buat Karang Taruna. Namun sebelum itu mereka harus mengikat dengan siapa mereka melakukan kerjasama agar jelas izinnya. Terima kasih.